Seorang pria karena dorongan istri dan keluarganya memutuskan untuk mengikuti kebaktian di gereja pada salah satu hari Minggu. Itu adalah kali pertama dia mengikuti kebaktian di gereja. Dia dan istrinya mengambil tempat duduk sedikit di depan, persis di tengah ruang ibadah gereja tersebut. Dia mengikuti dari awal kebaktian yang berjalan hingga akhirnya ketika pendeta menyampaikan khotbahnya. Tiba-tiba handphonenya berdering dengan sangat keras. Rupa-rupanya dia lupa menonaktifkan handphonenya. Tiba-tiba suasana ruang ibadah berubah menjadi sedikit gaduh. Pendeta menyindir dalam khotbahnya, anggota jemaat di kiri kanan depan belakang seolah kompak memberi isyarat bahwa mereka terganggu saat itu. Dan ketika ibadah selesai, saat dia keluar ruang ibadah, dia merasa banyak orang memperhatikan dirinya dengan penghakiman. Dan sepanjang perjalanan pulang ke rumah, istrinya terus-menerus mengomel di dalam mobil soal handphone yang berdering di ruang ibadah. Sore menjelang malam, dalam rasa kesalnya dia menuju ke sebuah bar. Sesampainya di bar, dia disambut sangat ramah oleh waiters yang ada di sana. Dicarikan tempat duduk dan disodori daftar minuman yang mungkin akan dipesan. Dan dia pun memutuskan untuk memesan segelas minuman. Waiters yang mengantar minuman selalu tersenyum ramah. Namun secara tidak sengaja pria itu menyenggol salah satu gelas hingga tumpah. Bajunya terpercik minuman dan tangannya basah karena berusaha menangkap gelas yang tumpah. Namun waiters yang mengantar minuman itu tidak marah. Dengan sigap dia mengambil tisu lalu membersihkan baju pria tadi dan mengeringkan tangannya dengan tisu sambil berkata, "Tidak mengapa, Pak. Kami akan menggantinya." Lalu segera dipanggilkan cleaning service yang mengepel lantai dengan penuh hormat. Sementara supervisor yang ada di bar itu menghampiri dan dengan sikap ramah menenangkan pria tersebut sambil berkata, "It's okay, Pak. Silakan Bapak ambil tempat duduk yang nyaman dan kami akan membereskan semuanya." Sikap orang-orang di bar sungguh sangat berbeda dengan sikap orang-orang yang ada di gereja. Begitu pikir pria tadi. Mereka tampak sangat baik, ramah, santun dibandingkan dengan mereka yang ada di gereja. Dan mulai saat itu pria tadi jauh lebih senang datang ke bar daripada datang ke gereja. Saudara-saudara, keramah tamahan menghadirkan penerimaan dan rasa nyaman bagi siapapun yang mendapatkannya. Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat di Efesus, dalam Efesus pasal 4 ayat 32 menuliskan demikian, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Saudara-saudara, marilah kita menjadikan komunitas yang ramah, komunitas yang penuh kasih, menandai kehidupan gereja yang di dalamnya kita menjadi bagiannya dengan keramah tamahan dalam hidup bersama yang dijalani. Tuhan sumber segala kasih karunia akan memampukan kita untuk melakukannya.